Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوان Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita masih di surat Al-An'am ayat 82. Qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu, alladzina amanu orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu dan tidak yakhlitu, tidak mencampur adukkan imanahum keimanan mereka bidulmin dengan kezaliman, ai syirkin, maknanya adalah kesyirikan. Kama fussira bidzalika fi hadits sahihain, sebagaimana ditafsirkan dalam hadis sahihain. Kenapa hadis sahihain baru masalah ini? Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan menurunkan firman-Nya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan antara mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka lah orang yang akan dapat jaminan keamanan dari azab dan mereka akan diberi petunjuk. Ayat ini berat dirasa oleh para sahabat karena makna kezaliman dalam bahasa Arab yang dipahami oleh orang-orang Arab adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat berarti dia zalim, ada orang ganggu tetangganya berarti zalim, ada orang kurang perhatian pada istri dan anak-anaknya berarti zalim, ada istri kurang taat kepada suaminya berarti zalim. Inti dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan maka itulah kezaliman, dan itu berat bagi para sahabat. Jadi mereka kemudian mengatakan, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsa, siapa sih kita yang gak menzalimi dirinya? Kalau syarat masuk surga itu gak boleh zalim, siapa di antara kita yang akan bisa masuk ke dalam surga? Itu yang diberati oleh para sahabat. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, bukan itu yang dimaksud. Zalim di sini adalah syirik, kesyirikan. Karena ketika orang itu beribadah kepada selain Allah, berarti dia berbuat zalim. Karena sebenarnya seharusnya ibadah itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tatkala kemudian ada orang beribadah kepada selain Allah, berarti dia adalah bentuk kezaliman. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Luqman, inna syirka la zulmun adzim, sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling nyata. Nah, ini kama fussira bidzalika fi hadits sahihain, sebagaimana hal ini ditafsirkan dalam hadis sahihain. Ulaika, maksudnya ulaika mereka orang-orang beriman yang tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka lah yang mendapatkan keamanan, jaminan keamanan minal azab, dari azab, wa hum yani muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk, mereka akan mendapatkan petunjuk. Ayat ini digunakan dalil oleh para ulama, oleh sebagian para ulama, bahwa syirik itu mutlak dalam ayat ini, baik syirik besar maupun syirik kecil. Kaidahnya adalah bidzulmin, artinya adalah bisyirkin, dan dia adalah isim nakirah, datang fi siyaqil isbat, alladzina amanu wa lam yalbisu, datang dalam siyaqun nafi, wa lam yalbisu, dan tidak mencampur dengan kezaliman. An-nakirah fi siyaqin nafi li fidil umum, isim nakirah kalau dalam rangkaian kata yang di situ adalah nafi, maksudnya ada kata-kata tidak di situ, maka menunjukkan mana umum, menunjukkan semua syirik, syirik besar maupun syirik kecil. Kalau orang terjerumus ke dalam syirik besar, jadi maka tidak ada jaminan keamanan.
Dan kalau orang terjerumus dalam syirik kecil juga nggak ada jaminan keamanan. Bedanya, kalau orang terjerumus dalam syirik besar maka dia akan kekal di neraka. Dan kalau orang terjerumus dalam syirik kecil maka tidak akan Allah ampuni langsung, tapi Allah lewatkan azab untuk mengampuni dosa-dosanya. Karena ini orang menghadap Allah Subhanahu wa taala itu dosanya 3 tingkat. Orang tatkala nanti menghadap Allah meninggal dunia, masuk ke alam akhirat, maka dosa manusia itu terbagi 3. Syirik besar, syirik kecil, kemudian maksiat. Jadi syirik besar, syirik kecil, kemudian maksiat. Kalau dia menghadap Allah membawa syirik besar, maka dia akan kekal di neraka. Kenapa? Karena dia berarti orang musyrik, berarti dia orang kafir. Semua amal kebajikannya gugur karena syirik besarnya. Jadi karena syirik besarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia itu membawa syirik kecil, maksudnya sampai meninggal dunia belum tobat dari syirik kecilnya, maka amal yang disertai syirik kecil itu gugur. Amal, bukan semua amal. Amal yang disertai syirik kecil itu gugur. Dan dia berdosa dengan syirik kecilnya. Dan dosa ini gak akan diampuni oleh Allah langsung. Dosa ini gak akan diampuni oleh Allah secara langsung, tapi Allah azab dulu untuk membersihkan dosa-dosanya, baru kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Adapun yang ketiga, kalau ada orang terbebas dari syirik besar, terbebas dari syirik kecil, tapi tidak terbebas dari maksiat, ini rata-rata manusia, maka ini yang dibahasakan oleh para ulama dengan lafaz tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah nanti di alam akhirat. Ini bawa masuk ke alam akhirat membawa dosa, belum sempat tobat dari dosa maksiat, maka ini yang tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuninya langsung tanpa melewati azab. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengazabnya dulu, menghilangkan dosa-dosanya, menghilangkan dosa-dosanya. Jadi itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, syirik apapun, syirik besar maupun syirik kecil, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam. Meskipun tanpa kita ingkari bahwa sebagian ahlul ilm, sebagian para ulama membawa makna syirik yang di ayat-ayat sejenis ini kepada syirik besar tak, ini kepada syirik besar tak. Wallahu a'lam. Wa tilka, dan itulah mubtada. Tilka itu statusnya adalah mubtada. Wa yubaddalu minhu hujjatuna, dan badalnya adalah hujjatuna. Allati, hujjatuna itu dalil kami. Allati ihtajja biha Ibrahim, yang digunakan dalil oleh Ibrahim, ala wihdaniyatillah, atas keesaan Allah, min ufulil kaukab wa ma ba'dahu, ini dan dari apa itu hilangnya bintang dan yang setelahnya, bintang, bulan, kemudian matahari. Wal khabaru, khabarnya adalah atainaha Ibrahim, yang kami berikan, yang kami sampaikan kepada Nabi Ibrahim. Jadi wa tilka hujjatuna. Hujjatuna itu bukan khabar dari tilka. Hujjatuna itu adalah badal kul min kul dari tilka. Sedangkan khabarnya adalah atainaha. Ini atainaha Ibrahim. Atainaha Ibrahim, yang kami berikan, hujjah itu kami ilhamkan, kami wahyukan kepada Nabi Ibrahim. Arsyadna laha hujjatan, kami tunjukkan kepada Nabi Ibrahim satu hujjah ala qaumihi, untuk disampaikan kepada kaumnya. Narfa'u darajatin man nasha bil idhafati wat tanwin. Lafaz darajati man itu bisa dibaca idhafah, bisa dibaca tanwin. Maknanya kalau dibaca idhafah, narfa'u darajati man. Ini bacanya itu kalau dibaca idhafah berarti mudhaf dan mudhaf ilaih. Narfa'u darajati man, ya, nasya. Kalau dibaca tanwin, narfa'u darajatim man nasya. Jadi taknya itu ditanwin, kemudian masuk ke mim. Bacaan Hafiz yang ada di kita, narfa'u darajatim man nasya. Ini darajatim man nasya. Bedanya dalam nahwu,
Kalau darajati man itu mudhaf ilaih. Jadi kalau darajatin man itu maf'ul tsani. Maf'ul tsani. Baik. Narfa'u darajatin man nasya, kami mengangkat derajat kepada siapa yang kami kehendaki, bil idhafati wat tanwin. Fil ilmi wal hikmah, dalam ilmu dan hikmah. Inna rabbaka hakim, sesungguhnya Allah maha bijaksana, fi sun'ihi, dalam perbuatannya, alimun bi khalqihi, yang maha mengetahui dengan penciptaannya, dengan makhluknya. Wa wahabna lahu, dan kami berikan kepada Nabi Ibrahim Ishaq wa Yaqub, Ishaq putranya, Yaqub cucunya, Yaqub ibnu, yaitu putra dari Ishaq. Kullam minhuma, masing-masing dari keduanya, Ishaq dan Yaqub, itu hadaina, kami berikan petunjuk. Wa Nuhan, begitu juga dengan Nabi Nuh, dengan Nuh. Hadainahu min qabl, sebelum mereka Nuh itu kami berikan petunjuk kenabian. Ai qabla Ibrahim, sebelum Ibrahim. Nabi Nuh itu datang sebelum Ibrahim. Wa min dzurriyyatihi, begitu juga dengan anak keturunannya Nuh. Ai Nuh min dzurriyyatihi, demikian juga dengan anak keturunannya Nuh. Di antara mereka adalah Daud wa Sulaiman. Daud, Nabiullah Daud, wa Sulaiman, dan Sulaiman ibnu. Nabi Sulaiman itu anak dari Daud. Wa Ayyub wa Yusuf, demikian juga dengan Nabi Ayyub dan Nabi Yusuf ibnu Ya'qub. Yusuf itu ibn Ya'qub, ini Yusuf ibnu Ya'qub. Wa Musa wa Harun, demikian juga dengan Musa dan Harun. Kadzalika wa kadzalika, dan demikianlah, kama jazainahum, sebagaimana kami memberikan balasan kebaikan untuk mereka semua, mulai dari Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, Nuh, yani Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, sebagaimana kami berikan yang balasan kebaikan untuk mereka semua, maka najzil muhsinin, kami pun akan berikan balasan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Wa Zakaria, dan Zakaria, wa Yahya, dan Yahya, yani ibnu, maksudnya anak. Yahya itu anak dari Nabi Zakaria. Wa Isa, dan Isa ibnu Maryam, anak dari Maryam. Yufid anna dzurriyyah, menunjukkan bahwa dzurriyyah tatanawalu aulad al-banat. Dzurriyyah itu anak keturunan, itu mencakup anak dari jalur keturunan dari anak laki-laki maupun jalur keturunan dari anak yani perempuan, jalur keturunan dari anak perempuan. Apa maksudnya berikan azani Allahu, yani wa, yani apa maksudnya? Beliau itu, inna Allah Subhanahu wa taala sedang membahas, yani Allah Subhanahu wa taala sedang membahas tentang para nabi dan para rasul yang mendapatkan kebaikan, dan mereka adalah dari garis keturunan yang mirip-mirip. Tapi Isa itu bukan dari garis keturunan bapak. Isa itu dari garis keturunan ibu, menunjukkan bahwa dibedakan antara, dalam bahasa Arab ya, dibedakan antara dzurriyyah dengan asabah. Kalau asabah itu jalur anak keturunan jalur laki-laki, sedangkan kalau dzurriyyah anak keturunan, dzurriyyah itu anak keturunan dari jalur laki-laki maupun anak keturunan dari jalur ini perempuan. Kayaknya kita bahas tentang ahlul bait, keluarganya Rasulullah SAW, ahlul baitnya Rasulullah, ahlul bait. Ahlul bait itu ada 4. Yang pertama zaujatu, istrinya. Yang kedua dzurriyyatu, dzurriyyahnya, yani Rasulullah SAW. Yang ketiga Bani Hashim. Yang keempat yani Bani Muttalib. Yang kedua yang anda maksudkan dzurriyyatu, anak keturunan. Maka semua orang yang nasabnya nyambung kepada Rasulullah, baik dari jalur anak laki-laki maupun dari jalur anak perempuan. Qadarullah, Rasulullah SAW tidak punya anak dari jalur laki-laki, tapi punya anak dari jalur perempuan. Maka Hasan dan Husain, ini Hasan dan Husain itu adalah dzurriyyahnya beliau, yani anak keturunan beliau yang masuk dalam ahlul bait karena sebagai anak keturunannya Rasulullah SAW. Wa Ilyas, dan Ilyas ibn akhi Harun,
Jadi wa Ilyas, dan Ilyas adalah anak dari saudaranya Harun. Yang mana Harun itu adalah akhi Musa, saudaranya Musa. Kullum minhum minas salihin, semuanya adalah orang-orang yang saleh. Begitu juga dengan Ismail ibn Ibrahim. Ismail ibn Ibrahim. Wal yasa'a, al-lam zaidah. Lam di sini lam zaidah. Maksudnya nama beliau bukan al-yasa. Nama beliau adalah yasa. Ketambahan lam. Ini ketambahan lam. Tapi lam bukan lam ta'rif. Lam di sini alif lam itu bukan alif lam ta'rif, tapi alif lam zaidah. Kenapa? Karena nama itu sudah ma'rifah. Dalam ilmu nahwu, nama itu alam. Kalau dalam ilmu nahwu kan istilahnya alam. Alam itu sudah ma'rifah, tidak perlu tambahan alif lam. Kita mengatakan kitabun itu nakirah. Kalau kita mengatakan al-kitabu ma'rifah. Tapi kita mengatakan Muhammadun itu ma'rifah. Enggak perlu kita mengatakan al-Muhammadu. Begitu. Beliau namanya Yasa. Namanya Yasa. Nabi Yasa. Namanya Yasa. Kenapa kok ada alif lam? Al-Imam Suyuti mengatakan wal lamu zaidah. Alif lam di sini alif lam zaidah. Alif lam zaidah. Apa maksudnya? Ajani Allah wa yakum. Ya, karena dalam kaidah bahasa Arab, kalau ziyadatul mabani itu ziyadatul ma'ani, ketambahan bentuk huruf, ketambahan bentuk kata adalah ketambahan, ini adalah tambahan lafaz, adalah tambahan makna. Ini adalah tambahan makna. Makanya salah satu di antara kejelian orang kalau istidlal adalah kemampuan dalam usul fikih dan kemampuan dalam bahasa. Kemampuan dalam usul fikih dan kemampuan dalam bahasa Arab. Karena kejelian semacam itu sulit didapatkan. Contoh ya akhwan, antara nahjun, manhajun dan minhaj itu satu makna, tapi beda. Bagi ikhwan yang ngerti, ini nahjun, manhajun, minhaj itu satu kata, satu makna. Ini satu makna, tapi beda huruf. Nahjun 3 huruf, manhajun 4 huruf, minhajun 5 huruf. Apa bedanya? Minhaj lebih kokoh dibandingkan manhaj, dan manhaj lebih kokoh dibandingkan nahj. Kenapa? Ziyadatul mabani, ziyadatul ma'ani. Ini tambahnya huruf menambah makna. Sedikit aja. Terlalu dalam apa? Anaknya ini mengatakan, jadi wal yasa. Kenapa nggak ada alif lam di situ? Apakah yasa itu bukan ma'rifah? Ma'rifah, nggak butuh alif lam. Tapi kan alif lam itu muncul, maka harus dikatakan dengan tafsir yang lain. Beliau mengatakan al-lamu zaidah. Alif lam di situ adalah zaid untuk menambah, yani kokohnya, kuatnya makna yasa. Bahwasanya Yasa itu benar-benar nabi. Wa Yunusa wa Luta. Begitu juga Nabi Yunus, begitu juga dengan Nabi Lut. Lut itu ibnu Haran, bukan Harun ya, Haran. Haran itu akhi Ibrahim. Nabi Lut itu ponakan. Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Cek lagi. Tahu anak namanya Haran. Dan coba nanti cek lagi. Ya, yang cetakan kuning semuanya sama. Coba nanti cek lagi. Yang penting Nabi Lut itu putra, Nabi Lut itu adalah ponakan dari Nabi Ibrahim. Nabi Lut itu ponakan dari Nabi Ibrahim yang diutus di waktu yang sama. Yang diutus di waktu yang sama. Ibrahim diutus di negeri Babil, sedangkan ini Nabi Lut diutus di kaumnya yang itu tetanggaan dengan negeri Babil. Wa kullam minhum faddalna, semua mereka kami utamakan alal alami, di atas semua alam semesta bin nubuwah, dengan diangkat menjadi nabi.
Nama-nama yang Allah sebutkan tadi adalah semua nama-nama nabi dan para rasul. Wa min abaihim, juga bapak-bapak mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka, wa ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka. Atf ala kullan, ataf kepada kullan, wa kullan, yani minhum wa kullan faddalna 'alal alamin. Semua nama yang disebutkan tadi itu adalah nama orang-orang yang kami muliakan dengan kenabian. Begitu juga dengan bapak-bapak mereka, anak keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kenapa ya kawan? Lingkaran Nabi dan Rasul itu gak jauh-jauh dari kerabat. Ini gak jauh-jauh dari kerabat. Muter-muter di sekitar keluarganya Nabi Ibrahim, jadi alaihi salatu wassalam. Muter-muter di sekitar keluarganya Nabi Ibrahim, yani alaihi salatu yani wassalam. Dari situ para ikhwan azani Allahu yani wa iyyakum, satu hal yang harus dipahami dalam masalah ini. Sunnatullah di muka bumi itu adalah keluarga itu gak akan jauh dari keluarganya. Dzurriyyatan ba'dahu an ba'd. Yani satu dzurriyyah, satu garis keluarga. Maka jadilah kita usahakan, kita berusaha minta kepada Allah itu, mohon agar Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk orang-orang yang dipilih dengan pilihannya. Karena yani kalau sudah salah satu di antara kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pilihannya, biasanya runutannya itu adalah juga keluarganya. Ini runutannya setelahnya juga adalah keluarganya, dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan. Baik, au Nuhan, atau Nuh. Maksudnya yani wa di situ wa ataf. Wa di situ wa ataf. Maktofnya kemana? Apakah atafnya itu ke kullan ataukah atafnya itu ke Nuhan? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan atafnya ke kul, kemungkinan atafnya itu ke Nuh. Wa min litab'id. Min artinya adalah menunjukkan arti sebagian. Lianna ba'dhum lam yakun lahu walad, karena sebagian dari nama-nama yang disebutkan dari para nabi dan para rasul itu enggak punya anak. Wa ba'dhum kana waladuhu kafira, dan sebagian di antara anak-anak mereka itu sebagian di antara mereka itu anaknya malah kafir, semacam Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wajtabainahum, dan kami pilih mereka, ikhtarnahum, kami pilih mereka, wa hadainahum, dan kami beri petunjuk mereka ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Dzalika ad-dinul ladzi hudu ilaihi, itu adalah agama yang mereka diberi petunjuk untuk memegang agama itu. Hudallahi, itu adalah petunjuk Allah, yahdi bihi man yasha, yang Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, min ibadihi, terhadap para hamba-hambanya. Walau asyraku, tapi seandainya mereka itu berbuat syirik, farwan, anggaplah suatu ketika mereka itu nanti berbuat syirik, lahabitu anhum ma kanu ya'malun, pasti akan gugur semua amal yang mereka lakukan. Dan ini adalah satu hal yang menunjukkan kepada kita bahwa nabi pun wis dipilih oleh Allah. Seandainya wis jadi nabi kemudian kok musyrik, seandainya lah ya, jadi seandainya kemudian kok berbuat syirik, pasti akan gugur semua amal perbuatan mereka. Apalagi yang bukan nabi, apalagi yang bukan nabi. Kehati-hatian jadi untuk orang itu terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Ulaika alladzina atainahumul kitaba, mereka lah orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab. Bimakna al-kutub, maknanya adalah kitab-kitab. Wal hukma, dan hukum, maknanya adalah hikmah, al-hikmah. Wan nubuwah, dan kenabian. Fa yakfur biha, apabila kufur dengan ini semua, ai bihadhihi thalatha, dengan tiga ini. Tiganya apa? Al-kitab, wal hukum, wan nubuwah. Ini apabila kufur dengan tiga hal ini adalah kitabnya para nabi, hikmahnya para nabi, dan kenabian itu sendiri.
Haula ay ahli Makkah. Apabila orang-orang Makkah mengkufuri kitab, mengkufuri nabi, mengkufuri hikmah, faqad wakkalna biha arsabna laha. Mana wakalna itu arsabna itu kami siapkan. Yani waqad wakkalna biha ay arsabna laha, kami siapkan qauman, satu kaum laisu biha bikafirin, yang mereka tidak mengkufurinya. Humul muhajiruna wal ansar, mereka adalah orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Apa maknanya bariatan azani Allahu yani wa iyyakum. Jadi takdir Allah di muka bumi, takdir Allah ya akhwan di muka bumi itu mesti sejak zaman Nabi Adam dulu sampai nanti hari kiamat ada orang-orang baik, ada orang-orang buruk. Ini ada orang-orang baik, ada orang-orang buruk. Kenapa? Ya ben hidup itu ada warnanya. Ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada jihad, ada sabar, ada perjuangan, ada dakwah. Ini semua biwang api. Terus mana amar ma'ruf nahi mungkar? Akan hilang taubat, akan hilang istighfar, akan hilang jihad, akan hilang dakwah. Amal-amal besar itu akan hilang. Makanya takdir Allah Subhanahu wa taala, di situ ada orang baik, di situ ada orang jelek. Di situ ada orang jelek, di situ ada orang baik. Dan itu pilihan Allah pada Allah. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah milihnya enggak ngawur. Allah milihnya dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ini satu pelajaran penting bagi kita. Tatkala kemudian Allah pilih kita menjadi orang baik, terutama orang-orang yang berkiprah dari medan juang, jangan sombong, jangan angkuh. Dia guna aku, kairon aku. Ini siapa kita? Ini siapa kita? Bersyukurlah kepada Allah. Allah memilih kita. Seandainya Allah berkehendak, Allah akan menjadikan kita tukang-tukang preman itu. Orang yang Allah akan menjadikan kita sebagai mereka dan mereka sebagai kita. Maka jangan pernah merasa berjasa di medan juang. Jangan pernah merasa besar di medan dakwah. Malah kita merasa Allah memilih kita adalah anugerah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenapa? Itu urusan Allah. Kenapa Allah memilih kita? Kenapa Allah tidak memilih mereka? Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu penting dipahami para ikhwan. Ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wong Mekah, kamu gak mau beriman? Karep-karepmu. Ini aku akan mendatangkan kaum yang lain." Makanya anak itu dari dulu anak saya mengatakan, "Iwan, prinsip anak dalam Mekah Mahat itu begitu. Ngambek kok." Ini orang misalkan ngambek kalau juga ke pondok melakukan karena gini ngambek kok. Wong dakwah ini milik Allah. Kalau kamu keluar, Allah akan gantikan orang lain yang lebih bagus. Allah akan menggantikan orang lain jauh lebih bagus. Karena dakwah ini milik Allah. Kita itu hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengemban dakwah ini. Saya nggak mau, ya sudah keluar aja. Ini ngambek kok. Karena Allah akan mengganti dengan kaum yang lebih bagus. Dan ayat-ayat semacam itu ya akhwan, itu banyak. Sehingga jadi perasaan bahwasanya itu kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu kemudian giat berjuang maupun yang lain. Kayak akhwan, kayak ngaji. Kemarin ada sebagian antara teman yang misalkan ngaji semacam ini ya, teman-teman ngaji. Kemudian ada masalah karo teman ngaji, kemudian gak gelem ngaji. Anak sebenarnya kasihan. Ini mau karep panti pun ngambek gak gelem ngaji yo. Kenapa ya akhwan? Nggak ada yang rugi. Yang rugi adalah dia. Sini ini bahasa kasar ya, tapi antum cuma ngomong. Tapi bahasa kasar ya. Sampai gak gelem ngaji urusannya apa? Di hadapan anak ya akhwan, satu orang yang ngaji dengan 100 orang yang ngaji itu sama. Ini sama. Mau satu orang yang datang, mau 100 orang yang datang itu di hadapan anak nggak ada perbedaannya, sama. Sama. Hanya kita semua sama-sama berusaha untuk menjadi orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka orang-orang kafir tidak mau beriman, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqad wakalna qauman laisu biha bikafirin." Kami akan siapkan orang-orang yang mereka tidak kufur. Sampai kufur, bodoh kasari. Sampai mau kafir. Ini kafiro. Kami akan siapkan, kami Allah akan siapkan generasi orang-orang yang mereka tidak
kafir. Dan mereka lah orang-orang muhajirin, mereka lah orang-orang ansar. Ulaika alladzina hadallah. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka lah orang-orang yang Allah beri petunjuk. Fabihudahum, maka dengan petunjuk mereka, ay tariqihim, dengan jalan mereka, minat tauhid was sabr, dari ketauhidan dan kesabaran, iqtadih, ikutilah. Mereka orang-orang muhajirin, orang-orang ansar adalah generasi yang Allah beri petunjuk, maka kewajiban kita iqtadih, jadi ikutilah. Ayat ini ya kawan, Allah tujukan ke siapa? Pertama kali ayat ini turun, mereka semua kan masih sahabat. Ini Allah tujukan ke siapa? Allah tujukan kepada orang-orang, para sahabat yang mereka bukan muhajirin, mereka bukan ansar. Siapa mereka? Orang-orang orang-orang yang masuk Islam setelah Hudaybiyah. Orang-orang yang masuk Islam setelah Hudaybiyah itu bukan muhajirin, juga bukan ansar. Karena mereka sudah tidak hijrah, apalagi orang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam At-Taubah, yani as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Yani orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin, dari kalangan kaum ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa itu orang-orang yang mengikuti dengan mereka dengan baik? Orang yang masuk Islam setelah tidak ada lagi muhajirin, tidak ada lagi ansar. Siapa? Sahabat yang masuk Islam pasca Hudaybiyah. Nah, kita itu ikut. Jadi kita itu ikut. Jadi kalau memang ayat semacam ini tertuju kepada mereka, orang yang masuk Islam pasca Hudaybiyah, apalagi kita, sing Hudaybiyah orang, Fathu Makkah ya orang yang ketemu dengan orang-orang yang pernah mengalami kejadian juga tidak jauh. Maka itulah petunjuk mereka, petunjuknya orang-orang muhajirin, cara beragamanya orang-orang muhajirin, cara beragamanya orang-orang ansar. Karena sama-sama sahabat, derajatnya jauh. Apalagi kita, Khalid bin Walid pernah tengkar dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi Khalid bin Walid pernah tengkar dengan Abdurrahman bin Auf. Namanya manusia tengkar. Jadi kemudian Khalid itu keluar dari lafaznya, keluar dari lisannya satu ucapan celaan kepada Abdurrahman. Jadi ini terdengar oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi. Wahai Khalid, kamu itu jangan celah sahabatku. Demi Allah, seandainya kamu wahai Khalid berinfak emas sebesar bukit Uhud, kamu gak akan mampu menyamai satu mud atau setengah mud dari perjuangannya dari sedekahnya para sahabat-sahabatku. Apakah Khalid bukan sahabat? Sahabat, bahkan sahabat utama, tapi beda level, jauh levelnya. Abdurrahman bin Auf itu adalah as-sabiqun al-awwalun, sedangkan Khalid bukan as-sabiqun al-awwalun, padahal sama-sama sahabat. Ini padahal ini sama-sama sahabat, karena Khalid masuk Islam pasca Hudaybiyah, setelah Hudaybiyah, sebelum Fathu Makkah. Jadi karena para sahabat itu derajatnya kan beda-beda, bertingkat-tingkat antara satu dengan yang lain. Fabihudahum muqtadi, dengan jalan mereka, dengan petunjuk beragamanya mereka, para muhajirin dan para ansar, iqtadi, ikutilah, kamu ikutilah jejaknya mereka. Biha is-sakata, biha is-sakat, dengan ha as-sakat, waqfan wa waslan, baik dibaca berhenti waqaf maupun dibaca nyambung. Wa fi qira'atin, dan dalam bacaan yang lain, dalam satu bacaan yang lain, fiha waslan, dengan membuang ha sakta tapi harus dibaca wasl. Apa makna ya kawan? Iqtadi, ha di situ bukan hak dhamir. Ha di situ bukan hak dhamir. Tapi hak di situ adalah hak sakt. Jangan katakan iqtadi itu jadi maf'ul bihi. Jadi dalam ilmu nahwu kita mengatakan iqtadi fi'il amr, yani ha al-ha'u ha'us sakt, la mahalla laha min al-i'rab. Yani la mahalla laha min al-i'rab. Kenapa hak itu muncul? Hak itu muncul untuk satu maslahat dalam tata bahasa, bukan dalam makna. Satu, yani lafaz, ini satu huruf yang muncul dalam tata bahasa. Aslinya ya kawan, fabihudahum muqtadi, begitu. Tadi tanpa hak. Ini tadi tanpa hak.
Kenapa? Karena iqtada yang tadi itu kalau fi'il amar ya-nya kebuang. Ya-nya kebuang karena dia fi'il amar, maka ya-nya kebuang. Kalau dibaca dengan waqaf, maka nanti dalnya akan hilang. Yani fabihudahum muqtad, mestinya begitu kalau dibaca. Dan itu nggak pas, karena sebenarnya setelah dal sudah ada huruf yang terbuang. Itu enggak. Setelah dal itu sudah ada huruf terbuang, yaitu ya. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hak ini agar dalnya tetap di kasrah. Agar dalnya tetap di kasrah, tidak disukun meskipun waqaf. Maka datanglah hak as-sakt. Dalam ilmu nahwu, jadi istilah ini adalah dalam ilmu nahwu dan saraf namanya hak as-sakt. Hak as-sakt. Itu dibaca dengan hak as-sakt pada waktu waqaf. Waqaf itu berhenti di situ. Yani fabihudahu muqtadih, begitu. Atau wasal, dibaca wasal pun hak tetap ada. Fabihudahu muqtadih kul, gak berhenti tapi langsung. Pada waktu berhenti tetap haknya itu muncul, tapi haknya jangan di kasrah ya, di kasrah pisan. Fabihudahu muqtadihi kul, mu tadi hak dhamir kalau begitu. Fabihudahu muqtadih kul, itu maknanya hak sak meskipun wasal. Bacaan yang ketiga, hak saktahnya dibuang kalau wasal. Fabihudahu muqtadikul, jadi nyambung dengan kul, tapi apa? Haknya dibuang. Yang nggak boleh, bacaan yang keempat itu yang nggak ada, yaitu hak saktahnya dibuang kemudian waqaf. Hak saktahnya dibuang kemudian waqaf, itu yang nggak ada riwayat, karena hasilnya nanti adalah fabihudahu muqtad. Jadi dhamir apa itu dalnya jadi disukun, dan itu riwayat itu yang tidak ada. Riwayat itu yang tidak ada. Nah, salah satu di antara keutamaan tafsir Jalalain dengan kecilnya tapi ilmu sekelas qiraah, yani masuk ilmu sekelas qiraah, ilmu sekelas nahwu, i'lal ibdal itu masuk, padahal tafsir yang sangat singkat. Biha isaqat waqfan wa waslan, wa bi qira'ah bihadfiha wasla. Qul, katakan wahai Muhammad li ahli Makkah, kepada penduduk Makkah, la as'alukum alaihi, saya tidak meminta pada kalian, alaihi atasnya, ay al-Quran, Al-Quran ajra, upah. Tu'tuni, yang kalian berikan kepadaku karena aku ngajari Al-Quran pada kalian. In huwa, semuanya itu Al-Quran, tidak Al-Quran illa dzikra, kecuali dzikra ailah, memberi peringatan, lil alamin, untuk alam semesta, ay al-ins wa al-jin, manusia dan jin. Dan para ikhwah fillah azanillahu yang berkiprah di dunia dakwah, jadi apapun doa itu nggak harus ngajar ya. Yang dia sebagai pengurus, dia sebagai pengurus pengajian, dia sebagai apalah, yang berkiprah di dunia dakwah apapun itu, jadi misalkan siapapun yang bergabung dengan lembaga-lembaga dakwah, berarti dia berkiprah dalam dunia dakwah, berarti dia berkiprah dalam dunia dakwah. Ada katakan bitin azanillahu wa iyyakum, ikhlaskanlah diri, jadikan syiar kita itu inilah as'alukum alaihi ajra, jadikan logo mutu dalam hidup itulah as'alukum alaihi ajra, aku tidak minta upah kepada kalian. Jadi aku tidak minta upah kepada kalian, aku mengajarkan ini hanya untuk memberi peringatan. In ajriya illa ala rabbil alamin, upahku itu akan diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Agar tidak terus dalam perkara yang sangat berbahaya, yaitu iradatu dunya bi amali al-akhirah, menginginkan dunia pada amalnya amal. Wa ma qadaru, dan tidaklah mereka mengagungkan, ay al-yahud, orang-orang Yahudi, Allah, tidaklah mereka mengagungkan Allah haqqa qadri, benar-benar pengagungan. Ay ma'allamuhu haqqa 'azamati, tidaklah mereka itu mengagungkan Allah sebenar-benarnya pengagungan.
Au ma'arafuhu haqqa ma'rifati. Mana yang lain, mereka tidak mengenal Allah dengan benar-benar pengenalan. Idh qalu, tatkala mereka mengatakan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad khasamuhu fil Qur'an. Dan orang-orang Yahudi itulah berdebat dengan Rasulullah tentang Al-Qur'an. Ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Allah itu loh gak pernah turunkan apapun kepada seorang manusia. Itu ucapannya siapa? Ucapannya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW yang tatkala itu beliau mengaku diturunkan kepadanya kitab Al-Quran. Orang-orang Yahudi mengatakan ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Allah Subhanahu wa taala itu loh gak pernah turunkan apapun kepada manusia. Kul, katakan Nabi Muhammad lahum kepada mereka, kalau memang Allah itu nggak pernah menurunkan kitab kepada manusia, lah terus man anzalal kitab alladzi jaa bihi Musa, siapa yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa, nabi mereka? Nuran wa hudan linnas, yang mana kitab Nabi Musa yaitu Taurat itu adalah sebagai cahaya dan sebagai petunjuk untuk manusia. Yang mana kitab Taurat itu taj'alunahu bil ya'i wat ta, bil ya'i wat ta, taj'alunahu bisa dibaca yaj'alunahu. Kalau taj'alunahu itu dhamir khitab, kalian. Kalau yaj'alunahu pakai ya, itu adalah dhamir ghaib, mereka. Taj'alunahu, yang kalian menjadikannya fil mawadhi'its thalath, di 3 tempat. Maksudnya 3 tempat fi'il mudhari' di ayat ini. Jadi ayatnya wa ma qadarullaha haqqa qadri idh qalu ma anzalallahu ala basyarin kul man anzala al-kitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Maksudnya taj'alunahu tubdunaha, yani tukhfuna. Itu tiga-tiganya dhamir mukhatab. Bisa dibaca yaj'alunahu, yani yubdunaha yukhfun. Itu makna al-mawadhi'us salat, 3 tempat dalam ayat ini. Itu bisa dibaca ta, bisa dibaca ya. Ini dalam arti bacaan ya kawan. Adapun kalau kita baca Al-Qur'an, ojo kemudian pakai patokan jalan lagi. Kata Ustaz boleh. Ya. Kalau untuk sekedar memaknai, ilmu qiraah itu bisa diambil dari kitab tafsir. Berarti ayat ini bacaannya begini, bacaannya begini, bacaannya begini. Kalau bacaannya begini, maknanya begini. Kalau bacaannya begitu, maknanya begitu. Itu ada masalah diambil dari kitab tafsir. Kalau ilmu Al-Quran, Al-Quran ya kawan, jadi untuk dibaca, maka itu ada riwayatnya. Kalau kita baca pakai hafaz, pakai jalur hafaz terus. Kalau kita baca pakai waras, pakai jalur waras. Kalau kita baca pakai bacaannya Hamzah, bacaannya Kisa'i, bacaannya Ibnu Katsir, dan bacaannya yang lain, maka harus jalur itu terus. Nggak boleh ini pindah-pindah. Ngomong tak kor-kor. Ini bawahnya pada reso. Itu ilmu khusus, ilmu qiraah, ilmu qiraatus sab' atau qiraatul asyar. Qaratis, taj'alunahu, kalian jadikan Taurat itu qaratis, ay yaktubunahu fi dawatira muqatta'ah. Orang-orang Yahudi itu menulis Taurat dalam lembar-lembaran yang terputus-putus, yang tercerai, enggak menyatu gitu ya. Tubdunaha, yang kalian tampakkan ia, ay ma yuhibbuna ibda'ahu minha. Jadi mereka, orang-orang Yahudi itu menampakkan apa yang mereka ingin untuk menampakkannya. Wa tukhfuna katsira, dan kalian sembunyikan banyak. Ada yang kalian tampakkan, ada yang kalian sembunyikan. Mimma fiha, kalian sembunyikan banyak yang dari isi Taurat. Semacam kana'ati Muhammad, semacam ciri-ciri khas Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sudah sering kita ulang-ulang dalam tafsir bahwa ciri-ciri Nabi akhir zaman itu sudah gamblang dalam Taurat, sudah gamblang dalam Injil. Dan tidaklah mereka sampai di kota Madinah, di negeri Yathrib, kecuali gara-gara tahu dari kitab Taurat mereka bahwa Nabi akhir zaman itu akan hijrah ke sebuah tempat yang di situ banyak pohon kurma. Yang sebagaimana
Jelas sering Anda katakan, setelah Nabi Allah Musa meninggal dunia, kemudian mereka berseteru dengan orang-orang siapa? Dengan orang-orang penduduk yang ada di sekitarnya. Mereka terzalimi, mereka kalah, mereka itu disakiti gitu ya. Akhirnya mereka itu jadi tahu bahwasanya dalam kitab Taurat akan muncul Nabi akhir zaman. Siapapun yang ikuti mereka, mengikuti Nabi akhir zaman itu pasti akan menang. Dan siapapun yang memusuhi Nabi akhir zaman itu pasti akan hancur. Itu ciri yang ada dalam Taurat. Dan Nabi akhir zaman itu akan lahir di satu kota, di satu tempat, kemudian diutus di situ, kemudian dia akan berdakwah di situ, kemudian dimusuhi oleh kaumnya, kemudian akan hijrah ke sebuah tempat yang di situ banyak pohon kurmanya. Di mana Nabi Allah Muhammad lahir dan dakwah awal itu nggak disebutkan dalam Taurat. Hanya disebutkan dan akan diusir oleh kaumnya, kemudian akan hijrah ke sebuah tempat yang banyak pohon kurmanya. Oleh karena itu masih ingat antum tatkala Nabi Allah Muhammad SAW pertama kali dapat wahyu, kemudian beliau pulang ketemu dengan sama istrinya, tasdiruni gitu ya, zambiluni selimuti aku. Setelah tenang, kemudian Khadijah tanya, ada apa ke Mas? Kemudian beliau mengatakan cerita panjang, semalam ada kejadian semacam itu. Khadijah langsung mengatakan, ini Khadijah, jadi itu langsung mengatakan, sudahlah, nggak usah susah, nggak mungkin Allah akan menghinakan kamu, karena kau itu orang yang begini dan macam-macam. Khadijah tidak menunjukkan rasa takut, tidak menunjukkan rasa khawatir, dia tidak gugup, sampai parangin jin, macam-macam gitu ya. Dan macam ada dua tafsir yang muncul di kalangan para ulama sejarawan. Para ulama sejarah ada dua tafsir. Tafsir yang pertama itu adalah sifat mulianya Khadijah menghadapi kondisi apapun itu tenang. Tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, Khadijah itu sudah tahu kalau suaminya itu calon nabi. Khadijah itu sudah tahu kalau suaminya calon nabi, dan berita ini yang ditunggu-tunggu dari awal. Dari yang ditunggu-tunggu sejak awal. Prediksinya Khadijah itu adalah wanita cantik jelita, bangsawan, kaya raya. Yang ngelamar itu antri. Pada waktu beliau jadi janda, itu yang ngelamar itu antri, para pembesar-pembesar Arab, para pembesar-pembesar Quraisy. Tapi semuanya ditolak. Malah ngelamar karyawani. Ini melamar karyawan. Ini karyawannya orang miskin, jadi tidak berpangkat di negeri Arab tatkala itu orang miskin. Ini orang miskin. Ini prediksinya. Kemudian tatkala beliau tahu ada berita kedatangan Jibril itu, sama sekali nggak kaget, Prediksi ini masih analisis. Sebagian para ulama mereka mengatakan sebenarnya Khadijah itu tahu kalau Muhammad itu calon nabi. Ini calon nabi. Kenapa? Karena dia punya saudara sepupu Waraqah ibn Naufal. Yang ini akan ceritakan dan tatkala ketemu dengan Waraqah ibn Naufal. Kemudian langsung diajak oleh Khadijah menemui Waraqah. Kemudian diceritakan. Ini Waraqah kemudian bertanya, ada apa tadi? Oleh bahasa kita. Ceritakan yang kamu tahu. Ini diceritakan. Kemudian ini Waraqah mengatakan yang datang kepadamu itu adalah Jibril. Ini, seandainya aku masih kuat nanti tatkala kamu akan diusir oleh kaum. Dari mana Waraqah tiba-tiba komentar semacam itu? Karena beliau tahu Nabi akhir zaman itu di jalur ceritanya di skenario di jalur kehidupannya yang sudah Allah gariskan dalam Taurat, dalam Injil. Nabi akhir zaman ini akan diutus sebuah tempat, kemudian akan berdakwah di kaumnya dan akan diusir oleh kaumnya. Itu yang ada dalam Taurat. Makanya komentar Waraqah pertama kali, seandainya aku masih kuat nanti tatkala kamu diusir oleh kaum. Nabi Muhammad juga bingung. Gini, apakah mungkin kaumku itu akan usir apa? Secara akal nggak mungkin Muhammad itu akan diusir. Pertama, salah apa? Yang kedua, beliau itu orang Bani Hashim, kabilah terkuat. Kalau berani ganggu Bani Hashim, taruhannya nyawa. Bani Hashim itu kabilah terkuat, dan orang Arab itu benar salah pokoknya keluargai dibela. Keluarga itu dibela. Yang ketiga, beliau sejak kecil Al-Amin, dikenal orang yang paling bagus, orang yang amin, orang yang sangat jujur. Yang keempat, sekarang istrinya itu Khadijah, konglomerat ini bangsa Arab. Salah apa kemudian diusir? Akhirnya beliau tanya, awam mukhrijiyahum, apakah mereka itu akan
mengusirmu. Warqah tidak mau menceritakan. Yuk mono ceritani dalam Taurat. Gak enak berita itu. Berita itu jadi gak enak. Maka kemudian beliau mengungkapkan dengan bahasa lain, bahasa diplomatis. Beliau kemudian mengatakan, la ya'ti ahadun bima syi'ta bihi illa ud. Tidak ada seorang pun yang membawa ajaran yang kamu bawa ini kecuali pasti akan diganggu. Maka diganggu oleh kaumnya. Tapi yang pasti ya kawan, orang Yahudi, orang Nasrani sudah tahu dengan pasti Muhammad SAW itu akan diusir dari kaumnya. Memang jalur ceritanya semacam garis takdirnya memang semacam itu. Ke sebuah tempat yang banyak pohon kurmanya lah. Karena ada petunjuk tempat yang banyak pohon kurmanya, maka orang-orang Yahudi yang dari negeri Palestina, dari negeri Syam, mereka cari-cari di mana Nabi akhir zaman itu akan hijrah. Mereka cari-cari karena di negeri Syam itu ada pohon kurma jarang-jarang, 1-2. Ya kok di Indonesia orang pohon kurma sejauh ono. Arti uncit sama dulu. Tapi yang banyak pohon kurmanya itu nggak ada. Negeri Syam itu negeri tin dan zaitun. Negeri tin dan zaitun. Kalau ini kan Indonesia negeri pari, jagung. Ini nggak ada pohon kurma kecuali 1-2. Negeri yang banyak pohon kurma yang mereka keliling cari. Jadi ketemu 2. 1 Yathrib, 2 Khaybar. 1 Yathrib, 2 Khaybar. Akhirnya sebagian mereka tinggal di Yathrib, sebagian mereka tinggal di Khaybar. Yang tinggal di Khaybar itulah Yahudi Khaybar. Yang tinggal di Yathrib itulah Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraidah. Jadi orang-orang ini orang-orang Yahudi. Allahu a'lam. Nah, kembali ke ayat. Wa tukhfuna katsira mimma fiha, dari apa yang terdapat padanya, karena Muhammad semacam ceritanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allimtum, dan kalian diajarkan, ayyuhal yahud, wahai orang-orang Yahudi, fil Quran, dalam Al-Quran, ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum, apa yang tidak kalian ketahui, tidak pula bapak-bapak kalian. Minat Taurat, tidak ada ajaran yang ada dalam Al-Quran itu, dalam Taurat itu nggak ada. Bibayani ma tabasa 'alaikum wa ikhtalaftum fi, untuk menjelaskan apa yang tersamarkan atas kalian dan kalian yang berselisih. Qul lillah, katakan yang mengajarkan itu adalah Allah. Anzalahu, yang Allah turunkan. Illam yaqulu la jawaba ghairu, apabila mereka nggak mau jawab, ya jawabannya pasti itu. Siapa lagi yang menurunkan Taurat kepada Musa? Itu Allah, nggak mungkin yang lain. Jadi summa darhum fi khairihim, kemudian biarkan mereka Muhammad fi khairihim ay fi batilihim, dalam kebatilan mereka, ta'abun, mereka itu capek berat dalam kebatilan mereka. Karena sebenarnya mereka itu tahu kebenaran, tapi karena ada unsur lain kemudian tidak mau mengikuti. Dan itu orang yang paling susah ya kok. Orang yang paling susah itu orang yang tahu kebenaran, ngerti kalau itu benar, jadi apa itu, meyakini kalau itu benar, tapi kemudian tidak mau mengikuti karena faktor lain. Itu orang paling susah dalam hidup. Kenapa? Mesti tiap hari perang batin antara dirinya dengan hatinya. Orang yang tidak mau mengikuti kebenaran itu kan 2 kelompok. Kelompok yang pertama mengingkari kalau itu benar. Itu mending. Itu tuh enak ini. Kok enak? Orang yang mengikuti kebenaran, orang yang tahu, kalau yang pertama ya kawan, orang yang tahu kebenaran dan mengikuti kebenaran itu orang ayem, seneng gitu. Orang yang mengingkari kebenaran itu ada 2 kelompok. Yang pertama, orang yang memang mengingkari itu sebagai kebenaran, lalu menolaknya. Ini itu artinya ayem, dunia maksudnya, bukan akhirat. Dunia bukan akhirat. Kenapa? Menyatunya antara sikap dengan isyad. Menyatunya antara sikap dengan isyad. Ini tenang. Yang paling susah itu adalah orang jenis kedua, yaitu tahu kalau itu benar, tapi karena faktor tertentu, faktor kabilah, faktor ta'assub, faktor sakit hati, faktor hasad, faktor iri, faktor ini, faktor itu, kemudian tidak mau mengikutinya. Pokoknya gue, padahal ini, kok orang paling susah. Kenapa? Sebenarnya kalau mau turun itu kuku bener, tapi kenapa ya? Aku pokoknya kagem lah. Tiap hari itu perang batin. Makanya Allah membahayakan ta'abun. Orang Yahudi itu yal'abun. Orang lamia fi khawdihim yal'abun. Mereka itu
bermain-main dalam kebatilannya. Tapi anak katakan tadi ya kawan, itu nggak jauh dari ini. Maksudnya dalam ayat-ayat yang lain Allah menggunakan bahasa capek, bahasa berat. Ini anak tadi salah baca. Ini apa itu bahasa capek, bahasa berat. Oleh karena itu ya kawan, jujurlah dengan hati kita masing-masing. Jujur dengan hati kita masing-masing. Katakan iya kalau memang hati kita mengatakan iya, katakan tidak kalau memang hati kita mengatakan tidak. Jangan sampai kayak orang-orang ini Yahudi. Jangan sampai kayak orang-orang Yahudi. Pada waktu datangkan Rasulullah SAW pertama kali ke kota Madinah, pertama kali datang ke kota Madinah itu tokoh dari Bani Qainuqa, bapaknya Sofia, itu ketemu dengan orang dari Bani Nadir. Tokohnya rebukan, ini rebukan karena salah satu di antara mereka sudah lihat Nabi akhir zaman itu, sudah lihat Rasulullah masih hijrah. Kemudian dia mengatakan, apakah Nabi akhir zaman yang ada dalam Taurat itu? Maka dia mengatakan, ya iya, siapalah? Ya itu, yang cirinya jelas kok ngomong. Ya, gitu. Tapi kemudian karena wala ternyata bukan dari kalangan Bani Israil, wallahi lan nu'mina bihi. Demi Allah kita enggak akan mau beriman. Orang kayak itu paling susah. Orang yang paling susah itu ya kayak Abu Jahal. Abu Jahal tahu dengan seyakin-yakinnya kalau Rasulullah Muhammad SAW itu di atas kebenaran. Kenapa enggak mau beriman? Gara-gara bukan dari Bani Mahzum. Jadi gara-gara bukan dari Bani Mahzum. Jadi Quraisy itu terbagi menjadi beberapa kabilah. Paling ternama itu Bani Hashim sama Bani Mahzum. Paling puncaknya kabilah yang ada beberapa kabilah yang agak rendahan gitu ya. Lah kabilah bangsawan tertingginya itu adalah Bani Hashim sama Bani Mahzum. Bani Hashim sama Bani Mahzum. Lah Bani Hashim sama Bani Mahzum ini nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Ini nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Keduanya sama-sama jawara, sama-sama kuat, sama-sama pintar, sama-sama dermawan, sama-sama pokoknya adalah. Pokoknya kalau Bani Hashim jadi menyombongkan diri, kami punya ini. Bani Mahzum, kami juga punya. Bani Mahzum mengatakan kami punya ini. Mereka juga mengatakan, Bani Hashim juga mengatakan kami juga punya. Sampai tatkala Rasulullah SAW diutus jadi Nabi. Orang-orang yang beriman dari Bani Hashim itu ngomong ke Bani Mahzum, Fina Nabiyun. Saiki di kalangan kami, wahai Bani Mahzum, ada nabinya. Jadi ada nabinya. Kalian tidak punya. Jawabnya apa? Gak bisa jawab. Jadi gak bisa jawab. Maka orang-orang Abu Jahal mengatakan, lah kalau nanti kami beriman, kalau nanti kami kalau Abu Jahal iman, otomatis Bani Mahzum juga akan beriman karena dia tokoh. Ini dia tokoh, dan orang Arab itu gaya kau imun. Ini kapan tokoh iman, maka rakyatnya beriman. Makanya Rasulullah kan serius di awal-awal dakwah untuk dakwai para tokoh. Nah kalau nanti kita itu beriman, kemudian pas ngobrol-ngobrol itu Bani Hashim ngomong itu jawab apa? Yani wahai Abu Jahal, wahai yani Amr ibn Hisham Abul Hakam, kami ada nabinya, rasanya kita bakal diem. Kalau memang semacam ini, wallahi la nu'mina bihi, wallahi la nu'mina bihi, wallahi la. Demi Allah, kami tidak akan pernah beriman selamanya. Padahal jadi dia itu yakin Muhammad itu seorang nabi, seorang rasul. Orang yang kayak begitu ya orang paling susah dalam hidup. Ini berat menjalani hidup karena gak jujur dalam jiwa. Wallahu a'lam. Dan orang zaman semacam itu ya, di zaman sekarang itu yo sopoku aku. Wallahu a'lam. Insyaallah sebenarnya yang kita pelajari kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bila kita tabaraka